Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Didi Jananto. Kali ini kita akan bahas bagaimana mensiasati dunia perbisan di new normal ini kan. Khususnya di dunia akap ataupun pariwisata mungkin juga bisa diterapkan. Tapi untuk dunia akap ini akan mungkin dengan ide atau gagasan ini akan bisa seterusnya akan dipakai. Nah, bagaimana gagasan ini nanti diterapkan atau bagaimana gagasan ini nanti akan dipakai atau tidak oleh penonton ataupun teman-teman semua bisa mengkomentari gagasan ini nanti kan. Nah, saat ini di Indonesia mungkin kelas ini belum terlalu familiar atau mungkin belum ada ya kan ya. Saya sih belum pernah menemui di kelas akap kelas ini. Nanti kita bahas bagaimana konsepnya, bagaimana kelasnya untuk kelas bus akap ataupun bisa dipakai juga di pariwisata. Nah, buat teman-teman silahkan nanti dikomentari konsepnya ini kira-kira bisa diterapkan atau tidak di dunia akap ataupun pariwisata bis di Indonesia kan. Mari kita simak langsung, jangan lupa tetap tonton sampai selesai karena ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke konsepnya kan. Nah, ini adalah gambaran jelek saya dan ini adalah konsep yang mungkin bisa dipakai di era new normal ini kan, di tengah pandemi yang sedang kita alami di Indonesia di mana grafiknya belum juga menurun. Nah, dengan protokol seperti ini di konfigurasi seat bus akap, kita sebutnya apa ya? Ini kan 3 in 1, 3 baris seat tetapi tidak saling bersentuhan. Sebut saja ini Sultan Class atau private class ya kan ya. Silahkan nanti teman-teman atau yang nonton ini bisa dikasih saran nama yang bagus atau kelas yang bagus untuk ini kan. Nah, di luar negeri mungkin sudah ada ya kan ya. Untuk ini ada kelas ini atau seperti yang di India itu ada suite class dengan 3 seperti ini kan. Tapi ya lumayan agak sempit. Nah, untuk kelas ini di Indonesia sendiri di akap saya belum menemukan kan. Entah teman-teman yang sudah menemukan bisa sharing nanti di komentar. Nah, untuk di bis pariwisata saya pernah melihat satu di medium bus long punyanya siapa ya? Saya lupa, tidak mau sebut merek tapi ada. Itu kelasnya satu di sini, satu di kiri, 2 di kanan tapi tidak saling berdempetan. Itu ada medium bus long. Busnya warna dasarnya hitam kalau nggak salah, tapi lupa namanya. Nah, itu ada, tapi jarak gangway-nya ini tidak sama yang di bis medium. Nah, bagaimana konsep untuk bus akap ini kan? Kita lihat yuk. Yang pertama kita bisa lihat bahwa bis ini lebarnya itu 2500 mm atau sekitar 2,5 meter ya kan untuk lebar bisnya. Nah, dengan dikurangi dari masing-masing dari pilar maupun cover-cover ABS yang ada di kanan kiri itu sekitar 200 mili atau kita kurangin 10 cm di kanan dan 10 cm di kiri, jadi masih sisa sekitar 2300. 2300 atau 2,3 meter di bagian interior kan. Nah, bagaimana mensiasati 3 in 1 atau Sultan Class atau Private Class ini kan? Kita pakai coba yang pertama ya kan ya. Dengan seat lebar 60 cm kan. Dengan seat lebar 60 cm ini kita bisa mendapatkan gangway di 25 cm. Nah, kira-kira sekertas inilah sampai sini lah kayaknya. 25 meter itu 25 cm itu ya bisa untuk orang yang agak kurus-kurus bisa masuk ya kayaknya. Nah, untuk yang kedua kita ambil alternatif di kursi yang dengan lebar 55 cm. Nah, untuk 55 cm ini bagian 1, 2, 3 ini bisa mengakomodasi gangway di masing-masing gangnya itu 32,5 cm dan ini saya rasa untuk 32 ini untuk orang yang gemuk sudah bisa masuk ya kan ya.
sudah bisa nyaman untuk masuk. 25 sebenarnya sudah bisa, sudah cukup juga. Tapi untuk yang lebih nyaman lagi di gangway-nya 32,5. Nah, mau mengorbankan gangway-nya atau mau mengorbankan kursinya, itu pilihan dari rekan-rekan semua. Nah, bagaimana konsep ini mau diterapkan di bus? Nah, bisa untuk bus lama maupun bus baru. Jadi untuk bus lama yang memiliki rel, yang bagian tengahnya ini mungkin bisa langsung ditanam di area yang tidak memiliki rel, bisa langsung ditanam di area lantainya kan. Ditambahkan mur tanam dan juga baut tanam, nanti bisa langsung ditambahkan. Nah, biasanya yang bikin sulit karena kursinya itu dalam kursi yang dua-dua itu langsung satu set kan. Jadi itu yang menjadi kendala saat ini. Nah, untuk bus baru sendiri yang mungkin masih di karoseri kan, itu bisa langsung mungkin dirubah speknya kan. Nah, itu ya. Terus bagaimana sih untuk nilainya, nilai dari satu buah bus ketika perjalanan? Kita simak kan. Nah, ini adalah gambaran jelek saya juga. Ini yang konsepnya yang coba kita lihat yang 21 kan. Ini seat 21, seatnya sama ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba pakai 6 baris, ada 18 seat. 1, 2, 3, jadi 6 kali 3 ada 18 seat. Di sini ada 18 seat, cuma ini kelasnya adalah big top, seperti punya Raya ya kan ya. Ini kelas big top 21. 21 akan tetapi masih berdempetan. Dan di era new normal ini, yang bagian ini kan tidak boleh, karena masih berdempetan. Betul nggak? Maka akan cuma terisi sekitar 12 seat. Nah, dan ini yang menjadikan beban untuk di sini dan juga di sini kan. Karena di sini tidak bisa dipakai, maka ongkosnya akan dibebankan ke penumpang yang lain. Nah, sedangkan jika kita pakai konsep yang ini kan, kita pakai konsep yang tadi, ini yang 18 ini nanti bisa terpakai semua. Nah, kita pakai Sultan kelas ini tadi, 3 in 1. Jadi kelasnya 111. Dan jika nanti masih belum bisa, kita bisa tambahkan di area gangway ini adalah sebuah korden. Korden di area sini untuk yang area sekat sini, dan juga korden di area sekat sini. Nah, protokolnya nanti ketika bus jalan, korden ini harus ditutup rapat dan juga ditutup dengan rapi dan rata ya kan ya. Jadi tidak saling berbicara, berhadapan, jadi diem-dieman aja di sini. Gitu kan. Jadi ini sama-sama 18 seat, cuma yang ini kalau yang di era new normal ini nggak boleh. Kalau ini kemungkinan bisa jadi alternatif ya kan. Kemungkinan diperbolehkan, tapi saya juga belum tahu sih perbolehkan enggak. Tapi ini bisa jadi alternatif buat rekan-rekan yang pengguna jasa bis ataupun pemilik bis kan. Jadi sebut saja Sultan class atau private class. Gitu ya. Nah, bagaimana hitung-hitungannya kan? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah eksekutif 32 seat kan. Nah, eksekutif 32 seat ini sebut saja tarifnya 200.000 ya kan. Tarifnya 200.000 dengan total pendapatan satu bus 6.400.000 sekali jalan, dengan catatan ini penuh ya kan ya. Nah, ini XC22 200.000 tiketnya sekali jalan dengan pendapatan 6.400.000 dengan catatan bis ini penuh. Nah, ketika bis ini berada di era new normal atau social distancing ini kan, maka yang bagian ini dari sini ini kan tidak diperbolehkan, maka hanya 50% yang bisa diisi. Ini kan tidak diperbolehkan untuk diisi. Nah, maka yang ada di sini hanya akan tersisa 8 seat dan di sini 8 seat. Nah, ini hanya akan menampung 16 orang. 16 ya kan, 16 orang. Ini hanya akan menampung 16 orang dalam satu buah bus, sedangkan seatnya ada 32. Maka dari 200.000 ini akan dibebankan 50%-nya ke masing-masing penumpang kan. Jadi totalnya nanti akan terdapat 400.000 untuk sekali jalan. Dari 200.000 naik
menjadi 400.000. Kita bandingkan dengan yang Sultan Class atau private class, sama-sama kelasnya, mungkin bangkunya juga sama. Tapi di sini beda kelas. Nah, ini tadi eksekutif 2232, yang ini private class atau Sultan Class 24 seat karena akan dikurangi satu buah baris ini dan dibagi menjadi 3 saja. Jadi yang satu hilang, seatnya yang sini hilang, yang satu akan digeser ke bagian tengah. Jadi ini konsepnya yang tadi Sultan Class. Nah, bagaimana hitung-hitungannya untuk Sultan Class yang ini? Sama-sama seatnya mungkin sama, tapi kelasnya beda kan. Nah, jadi ini sudah berbeda kelas antara XC32 pindah ke Sultan Class atau private class. Untuk mencapai 6,4 juta, maka hanya diperlukan 270.000 kan. Dan ini mungkin sudah memenuhi protokol social distancing atau belum? Belum atau sudah menurut rekan-rekan untuk konsep yang seperti ini? Mungkin kalau yang ini sudah ya. Yang atas, karena ini hanya 6 baris dibagi bus 12 meter. Nah, protokolnya kan minimal 1-2 meter. Kalau ini cuma 6 baris dibagi 12 meter kan sudah lebih. Nah, bagaimana dengan 8 baris dibagi dengan 12 meter, dikurangi 1 meter bagian depan dan 50 cm bagian belakang. Nah, ini nanti mungkin bisa diotak-atik sendiri untuk seatnya. Tapi untuk ongkos jalannya tidak akan semahal yang ini, karena ini 50%-nya akan tidak bisa terpakai. Kalau ini insya Allah semuanya bisa terpakai dan hanya 270.000, masih sisa 80.000. 6.480.000. Oke. Nah, mungkin itu tadi kan kelasnya. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, itu tadi gagasan atau ide yang mungkin saya dapatkan juga dari medium long itu tadi kan. Medium long itu tadi kelasnya itu apa ya? Ya sebut saja Sultan Class atau private class. Tapi di medium long tadi itu yang kiri ada 3 baris, cuma yang kiri mepet. Terus gangway-nya yang bagian kiri itu gede, cuma yang bagian kanan gangway-nya itu tidak bisa dilewati, hanya sekitar 1 jengkal saja. Tapi itu kan memberikan kesan private ke penumpang. Waktu itu ada 1 PO, tapi saya lupa warna dasarnya hitam. Nah, untuk yang new normal ini tadi ya bisa memakai ini kalau mungkin buat pengusaha-pengusaha otobus mau menerapkan new normal. Nah, kelasnya kan sudah berbeda dari eksekutif menjadi Sultan Class atau private class. Nah, jadi dari big top menjadi Sultan Class atau private class. Nah, ini akan memunculkan kelas baru nanti di dunia perakapan atau pariwisata di Indonesia kan. Jadi mungkin bisa dipakai atau diterapkan. Dan untuk konsep ini kedepannya walaupun sudah tidak ada pandemi, sudah tidak ada virus corona, masih bisa dilanjutkan. Karena kelas ini saya yakin untuk penikmat kenyamanan atau pengguna transportasi jarak jauh, khususnya yang di seat bagian tengah dekat gangway. Kalau yang sebelah kanan atau pojok kiri kaca kita tidak kenal dan dia mau keluar, kita sedang tidur, dia mau ke kamar mandi atau apa, itu harus membangunkan kita. Mas mau keluar dong, mas mau ke toilet dong. Sedangkan kalau dengan konsep yang ini tadi, kita tidak akan terganggu dan kita akan tetap nyaman kan selama perjalanan. Yang di tengah mau tidur silahkan, yang di bagian kanan bisa langsung lewat gangway, yang di bagian sini bisa langsung lewat gangway, yang sini bisa ke sini, yang sini bisa ke sini. Nah, itu salah satu keunggulan dari Sultan Class atau Suite Class ini kan. Nah, itu mungkin sedikit konsep, ide atau gagasan yang mungkin sudah ada dan saya sampaikan lagi di video saya kali ini. Dan inspirasinya yaitu dari bis medium long yang sudah ada itu tadi. Tapi namanya siapa ya, saya lupa. Indis 88 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, maaf ya kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi di komentar. Nah, itu tadi sedikit
gagasan dari new normal ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan dunia pariwisata, perbisan, karoseri di Indonesia bisa semakin lanjut, khususnya transportasi umum. Oke, dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.